Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Darmayanti, mahasiswa semester 5 Prodi PAI 5J. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video yang menanyakan tentang Khulafaur Rasyidin, yang dimana guna untuk memenuhi ujian tengah semester saya di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Selamat menonton. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi. Kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Kelompok Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq karena pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Kelompok Ansyar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang. Keluarga dekat Rasulullah mencalonkan Ali bin Abi Thalib karena keluarga dekat Rasul adalah menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah adalah dari kaum Quraisy sesuai yang pernah disabdakan Rasulullah sewaktu masih hidup. Prestasi Khulafaur Rasyidin pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan penting Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum murtad, kodifikasi pembukuan Al-Quran, perluasan wilayah negara Islam. Yang pertama, memerangi kaum murtad. Murtad keluar dari agama Islam, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, menolak membayar zakat. Beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya atau paganisme. Meninggalnya Rasulullah SAW sebagai alasan pemurtadan dan pembangkangan. Gerakan pemurtadan atau riddah ini dipelopori oleh kepala-kepala suku. Tindakan Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan adalah mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif atau damai. Jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya. Munculnya nabi palsu yang dilatar belakangi oleh rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat baru. Aswad al-Ansi, suku Baduy di Yaman, Tulaihah bin Khulawaid al-Asadi, Bani Asad, Bani Khatafan, dan Bani Amir, Malik bin Nuwairah, Bani Yarbu, dan Bani Tamim, Musailamah al-Kazab, Bani Hanifah di Yamamah. Dalam mengatasi munculnya nabi palsu ini banyak terjadi perperangan. B. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi ialah kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran mushaf yang berisi tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah di media kulit binatang, pelepasan kurma, tulang, dan sebagainya. Kodifikasi dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Koordinator kegiatan kodifikasi ini ialah Zaid bin Sabit. Hasil pengumpulan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu. Setelah Abu Bakar meninggal disimpan oleh Hafsah binti Umar. C. Perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. 3. Strategi politik perluasan wilayah Islam. Menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Jika tidak masuk Islam, membayar jizyah atau pajak jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Jika menentang akan diperangi. Wilayah yang menjadi target perluasan wilayah adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium atau Romawi, Persia, Irak, Suriah, Syam, bagian barat, utara Jazirah Arab. Perluasan ke wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musamah bin Harisah. Bizantium Damaskus oleh Yazid bin Abu Sufyan, Palestina oleh Amr bin As, Yordania oleh Syurabil bin Hasanah, Hims oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Sekilas tentang kehidupan Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, beliau termasuk orang yang paling memusuhi Islam sejajar dengan Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Termasuk golongan orang yang awal masuk Islam, nama besar Umar memberikan pengaruh terhadap proses dakwah Rasulullah SAW.
Umar termasuk orang yang kritis terhadap keputusan Rasulullah, tegas terhadap perkara yang benar dan salah, mempersatukan konflik pergantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Penasehat utama Abu Bakar As-Siddiq, persesi penting Umar bin Khattab, antara lain perluasan wilayah, penataan administrasi dan keuangan pemerintahan. 3. Penetapan kalender Hijriyah. A. Perluasan wilayah. Pada masa Umar disebut Futuhat al-Islamiyah karena pada masa ini terjadi keberhasilan perluasan wilayah antara lain Suriah yang memiliki kota penting kekuatan Bizantium seperti Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia, Persia, Mesir, Afrika Utara, Armenia, Eropa Timur. Umar membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, Amr bin As menjadi gubernur Mesir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus. B. Menata administrasi dan keuangan pemerintahan. Pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara. Dewan Perang, lembaga administrasi ketentaraan. Pengajian pertama bagi pegawai pemerintah. Santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya memeluk Islam. C. Penetapan kalender Hijriyah. Awal perhitungan tahun Hijriyah berdasarkan hijrah Rasul ke Madinah. Hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran. Hijrah menandai 2 periode dakwah. Yang ketiga adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ia dilakukan oleh beliau adalah kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah. Sekilas tentang Utsman bin Affan. Utsman terpilih menjadi khalifah berdasarkan tim yang dibentuk oleh Umar untuk memimpin. Penggantinya yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. A. Kodifikasi mushaf Al-Quran. Dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Utsman membentuk panitia penyusun mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Haris dengan koordinator Zaid bin Sabit. Panitia ini menyalin tulisan ayat Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut mushaf. Mempergunakan dialek Quraisy, hasil mushaf diperbanyak 5 kitab, yang asli tetap di Madinah, yang Alkitab dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah asli disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. B. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mulai dibangun pada masa Umar dan diperluas pada masa Utsman. C. Pembentukan angkatan laut. Pada masa Utsman, wilayah kekuasaan negara Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, dan Konstantinopel. Pembentukan angkatan laut didasarkan pada wilayah negara Islam yang memiliki daerah kelautan dan atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. C. Perluasan wilayah meliputi Azerbaijan dan Armenia. Selanjutnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa yang terjadi setelah pemerintahan Khalifah Utsman berakhir. Terjadi fitnah di dalam kalangan umat Islam di Basrah, Mesir, dan Kufah. Provokator Abdullah bin Sabat. Implikasi fitnah, muncul kelompok yang memberontak dan menuntut Khalifah Utsman mundur. Akhirnya Khalifah Utsman meninggal dibunuh dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Sekelompok umat Islam menghendaki Ali bin Abi Thalib menggantikan kekhalifahan Utsman, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan menolak. Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman diusut, tetapi kelompok Ali bin Abi Thalib menginginkan pergantian kepemimpinan dulu, baru mengusut pembunuhan Utsman. Hal inilah yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan, meski ada kelompok yang menentang. Kebijakan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. A. Pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman. Hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib semakin bertambah. B. Membenahi keuangan negara. Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotis. C. Memajukan bidang ilmu bahasa. Menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi cara membaca. Dengan koordinatornya Abu Aswad Ad-Duali, Khalifah Ali memerintahkan untuk
mengembangkan pokok-pokok ilmu nahu. D. Bidang pembangunan. Pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Ibrah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Hal-hal yang harus kita jadikan teladan adalah dari Abu Bakar, tegas dan teguh memegang kebenaran, memberantas gerakan yang telah menyalahi Islam. Dari Umar, mengenalkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam, mengutamakan kepentingan rakyat, pejabat dipilih berdasarkan kecakapannya. Pemimpin menerima kritikan dari rakyat. Dari Utsman bin Affan, tetapi lembut, mementingkan tindakan damai atau persuasif, memperhatikan kepentingan rakyat. Dari Ali bin Abi Thalib, disiplin, tegas, dan keras, membela kebenaran, mementingkan keputusan yang telah disepakati, mengutamakan kebenaran. Gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang mungkin bisa kita tiru adalah karakteristik kepemimpinan seperti Abu Bakar, lembut dan tegas, Umar, cerdas tegas mementingkan rakyatnya, Utsman, saleh, penyantun dan sabar, dan terakhir Ali, tegas dan mengutamakan kebenaran. At least, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau kalimat. Terima kasih buat yang menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi.